Aw kana fi ahadihima fayuqaddimu wujuban rajulan aw ghairahu qubulahu. Aw kana ya kan? Aw kafi, aku salah melihat. Aw kafi ahadahuma. Aw kafi ahadahuma. Atau mencukupilah si benda itu satu daripada kubul dan dubur. Ini lebih susah lagi orang ini. Hanya bisi kain sekedar menutup satu dari dua kemaluan. Luar biasa susahnya orang ini lah. Bagaimana hukumnya kalau begitu? Fayuqaddimu wujuban rajulan aw ghairahu qubulahu. Wajiblah ia mendahulukan sama ada laki-laki atau lainnya akan kubul yang ditutup. Biar dubur dibuka. Itu peraturannya. Sampai begitu Allah Ta'ala mengatur bagi orang yang paling susah hidupnya ini. Summa kemudian duburahu, sedikit daripada duburnya dikenakan, lamunnya cukup kainnya. Alasan litawajjuhihi bil qubuli lil qiblah, karena kubul itu yang menghadap ke jihad Baitullah. Jadi harus nang menghadap Baitullah itu ditutupi dengan kain. Kalau dubur membelakangi Baitullah. Nah, itulah Baitullah. Sampai-sampai bagi orang yang susah menutup kubulnya karena menghadap Baitullah, apalagi menghadap Allah, harus ditutup keseluruhan badan. Maksudnya menutup keseluruhan badan, kita baca aja sudah kata-kata orang tua, yaitu kalau orang menghadap Allah wajib dia menghilangkan sifat uluhiyah. Tatkala kita menghadap Allah, hilangkanlah sifat uluhiyah, bertelanjang dari sifat uluhiyah, berpakaian dengan sifat ubudiyah. Seorang ulama berhadapan Allah wajib dia menghilangkan perasaan dirinya berilmu, bertelanjang dari sifat ilmu, berpakaian dengan sifat jahil. Begitulah caranya orang-orang yang alim menghadap Allah. Orang kaya kalau menghadap Allah, tafakkur kepada Allah, wajib bertelanjang daripada merasa mempunyai sesuatu. Harus dia berpakaian dengan pakaian antumul fuqara. Kamu fakir, tidak punya apa-apa. Orang berpangkat walaupun rendah pangkatnya, tatkala dia tawajuh kepada Allah wajib bertelanjang daripada sifat ketuhanan yaitu qudrat, dan wajib dia mengaku bahwa dirinya itu adalah lemah. Orang-orang yang sehat dan gagah, tatkala dia tafakkur menghadap Allah wajib bertelanjang daripada sifat ketuhanan yaitu sifat kuat. Wajib dia menutup auratnya dengan merasakan bahwa dirinya bersifat lemah. Lima itu adalah yang pertama sifat uluhiyah, yang kedua sifat ubudiyah. Sifat uluhiyah itu alim, kaya, berkuasa, kuat,
yang satunya mulia. Mulia. Kepada orang yang keturunan asyraf, keturunan orang soleh, tatkala dia tawajuh kepada Allah wajib bertelanjang dari pengerasaan mulia. Karena itu sifat Allah. Dan dia wajib menutup dengan sifat ubudiyah, yaitu dirinya itu hina. Keringkasan. Sifat uluhiyah pertama kaya, 2 alim, 3 berkuasa, 4 gagah dan kuat, 5 mulia. Itu sifat uluhiyah, sifat Allah. Wajib tiap-tiap hamba bini-bini laki-laki yang berikbal akal melepaskan yang 5 itu dari pengerasaan di dirinya. Sebab itu adalah hak bagi Allah. Jangan mengambil hak Allah. Ambil hak diri sendiri, yaitu lawanannya sifat ubudiyah. Pertama fakir, kedua jahil, ketiga dhaif, tidak kuasa, ajiz. Yang kedua dhaif, yang keempat dhaif, lemah, yang kelima hina. Itulah sifat ubudiyah, dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu, yaitu wa'budullah, hambakanlah dirimu kepada Allah. Duduk di kehambaan. Dan lain-lain dari ayat-ayat lagi menunjukkan perintah duduk di kehambaan, jangan duduk di ketuhanan. Jadi biasa guru syekh murabbi mursyid kalau muridnya itu berusaha, yang dimasukkan ke dalam muridnya itu penjagaan adalah jangan merasa punya milik. Jadi muridnya yang pengusaha itu tidak merasa milik modal dan ujungan. Oleh sebab itu, seorang pengusaha yang punya guru murabbi mursyid, tatkala berujung dia membagi-bagi ujungannya karena bukan miliknya. Tatkala dia rugi, dia tertawa, tidak bersusah hati karena dia merasa bukan milik dia. Apalagi apabila habis lalu modal, dia tidak sedih karena memang bukan milik dia, milik Allah. Kapan Allah mengambil milik dia, dia ridho dan ikhlas lego menyerahkan kepada si punya milik. Itu kalau pengusaha yang punya guru dan menurut lawan guru, karena tidak semua murid menurut guru. Kalau pegawai punya guru syekh murabbi mursyid, biasa syekh murabbi mursyid itu menekankan kepada pegawai itu jangan merasa berkuasa di daerah, di provinsi atau di kampung atau di gang situ. Karena itu sifat ketuhanan. Bahkan di rumah tangga pun tidak merasa berkuasa di rumah tangga. Bahkan di diri sendiri pun tidak merasa berkuasa mengatur mata, telinga dan sebagainya. Karena semua perasaan berkuasa itu adalah mengakui sifat ketuhanan. Jadi tatkala pangkatnya hilang, maka dia ketawanya. Sebab dia tahu memang ini
adalah sifatku memang tidak punya kekuasaan. Jadi kalau bingung tatkala tangkap silang, asal ada bisi guru murabbi mursyid dan menurut kepada murabbinya. Tapi kalau kada menurut lawan guru bahaya, modal Nabi Musa. Mana guru lawan Nabi Hajar. Itu bukan Nabi Musa salah, ada. Nabi Musa itu orang rasul maksum tapi sindiran. Artinya bahwa banyak orang yang menuntut ilmu itu tidak bisa sanggup melaksanakan adab terhadap gurunya. Dan di situ riwayat itu adalah menekankan sebenarnya kepada thalabatul ilmi supaya janganlah mengiktirat kepada syekh murabbinya. Itu maksudnya itu kisah atau istilah usul fikih itu khabariyah di mana insya'iyah. Kalau istilah apa? Istilah balaghah khabariyah di mana insya'iyah. Kisah tapi maknanya menyuruh supaya semua orang yang jadi murid jangan menentang kepada gurunya. Nah, kalau sudah kata-kata murid, walaupun kita sudah jadi guru, tetap aja jadi murid. Sebab kita asalnya mengaji lawan guru. Jadi tetap aja kita itu murid. Ya kan? Nah, si guru kita pun yang di atas dari kita, beliau pun demikian, tetap merasa dirinya murid karena di atas dia ada lagi sebagai guru dia, sampai kepada Rasulullah SAW yang disebut Syekhul Kul, guru sealam semesta. Sampai ke sana. Sampainya itu ke situ, sampai kepada Syekhul Kul itu. Jadi kita membanding dengan guru yang ada aja dulu sudah kalah. Apalagi kita banding kepada sahabat, lebih kalah lagi. Apalagi membanding kepada Rasulullah, kita ini hilang. Bukannya kalah lagi, hilang. Biasa kalau orang jago-jago itu punya murabbi mursyidnya itu menekankan supaya jangan merasa gagah dan berani, karena itu sifat Allah. Kita tetap lamah lintok. Biasa kayak itu. Nah, jadi setiap yang jago itu tidak memakai sifat ketuhanan apabila bisnis syekh murabbi mursyid dan menurut dengan pimpinan gurunya. Kalau tidak, dia mengaku dirinya Tuhan. Kada sedikit kurang jago-jago karena kada bisi guru mursyid merasa dirinya jadi Tuhan. Kada sedikit kurang sugih yang tidak bisi guru mursyid merasa dirinya Allah. Karena dia mengaku sugih. Dia mengaku jagal. Kada sedikit pegawai yang mengaku jadi Allah. Sebab dia tidak punya guru mursyid atau tidak menurut gurunya, mengaku dia punya kekuasaan di wilayah sini. Demikian orang yang punya rumah tangga, bahkan punya diri sendiri, dia itu mengaku kawa mengatur diri sendiri, kawa mengurus mata, kawa mengurus telinga, kawa mengurus muntung, kawa mengurus tangan dan batis. Padahal sifat kekawaan itu sifat Allah, bukan sifat kita. Itu baru diri sendiri ya, apalagi bisi bini, apalagi bisi anak. Nah, jadi kemusyrikan inilah yang wajib kita bersihkan di diri kita masing-masing. Masing-masing bidang itu tadi.
Kalau mau berpikir ke sana, insya Allah kita insaf dan mengaku bahwa banyak dosa. Dengan adanya pengakuan itu, insya Allah kita berpikir dan minta tolong lawan Allah supaya kembali ke jalan benar sebelum meninggal dunia. Begitulah laki-laki perempuan yang hidup di dunia semestinya punya guru, syekh murabbi mursyid, dan taat kepada guru itu, siap laksanakan. Tidak ada usul mausul.